Kalau laki-laki lihat perempuan yang bukan mahramnya, kok dia tidak punya daya tarik, maksudnya ketika salaman biasa, ketika apa ketemu biasa begitu Pak, maka dia sama istrinya akan lebih biasa, tidak ada rasa getaran apa-apa. Allah perintahkan itu adalah kepada kum, baru wa ahli kum, berarti Allah perintahkan untuk menjaga dulu diri kita dulu Pak. Ya, diri kita dulu. Kalau diri kita itu sudah berusaha menjaga dengan semaksimal mungkin, baru wa ahlikum akan sukses. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alaihi sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai, Masjid Cokro Aminoto. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sebelum hadir di sini, tadi sempat berhenti di depan rel kereta api karena memang ada kereta yang mau lewat dan kita berhenti di depan situ, semua ngantri. Ketika kereta satu sudah lewat, ternyata ada dua sepeda motor yang mungkin dia punya urusan yang harus segera diselesaikan, sehingga sebelum palang itu membuka, dia menerobos dua orang tadi Pak. Ternyata dia tidak tahu, ternyata setelah ada kereta dari arah Semarang, juga ada kereta dari arah Pekalongan. Yang satu laju ya, kurang sedikit sekali Pak. Yang satu lagi putar balik, ya putar balik lagi, kurang sedikit lagi. Akhirnya apa? Yang putar balik ini kayaknya langsung pergi ke arah sebelah ke arah barat, itu gang masuk itu Pak. Itu yang lihat sendiri rasanya ketar-ketir Pak. Jadi kenapa kita harus tunggu sebentar lah gitu loh Pak. Kan paling nggak ada 5 menit itu Pak. Kalau kita mau sabar sebentar nunggu, kalau kita niati sabar itu jadi nilai ibadah itu Pak. Ya sabar sebentar, itu kan tunggu keretanya, pastikan pintu palangnya itu sudah naik ke atas itu loh, baru ya maju gitu Pak. Ya ini Bapak Ibu hadirin, pelajaran kehidupan yang harusnya
kita berusaha untuk melatih kesabaran kita ya dalam segala hal. Kalau urusan ya yang seperti itu aja kita tidak bisa sabar sebentar itu kan, apalagi urusan-urusan dengan ya yang lain begitu. Maka tadi itu itu luar biasa sekali Pak, Masya Allah ya, mengerikan gitu loh. Jadi jangan sampai kita dalam urusan yang sepele seperti itu kok sampai kita tidak sabar gitu. Padahal tadi saya kesini juga agak cepat Pak perjalanannya ya, supaya waktunya pas, karena tadi kita berangkat itu dari Pecalungan itu jam 5:30, masuk maghrib jam 6:11, tambah 10 menit berapa itu Pak? 21 berarti kan, 21 kan komat itulah, 21 komat. Nah sampai sini tadi sebelum komat ya, sampai sini sebelum, udah kita prediksi seperti itu Pak, tapi ternyata ini kita masih bisa sampai sebelum komat itu kan, tapi ternyata ada kereta Pak. Kita juga tidak berpikir tak terabas saja, enggak ya, sabar aja, ini ibadah ya, sabar, harusnya begitu ya, pelan-pelan, kurang dikit tadi. Nih sabar ya. Tadi saya lihat bapak-bapak ada jamaah juga, ada yang jalan kaki tadi, Masya Allah. Sepertinya jamaah Masjid Cokro Aminoto. Pak siapa tadi jalan kaki? Jalan kaki itu Pak dari sana. Aduh ya Allah, itu jalan kaki. Semangat ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib, kita akan sedikit ini sudah biasa disampaikan Pak ya, sudah biasa disampaikan oleh para mubalik yang berkaitan dengan tabarruj dan ad-dayyus ya, tabarruj dan dayyus yang hari ini kita lihat sudah merajalela ya, sudah sangat banyak sekali terutama di media-media sosial, di Facebook maupun di Instagram dan lain sebagainya ya. Kita akan sedikit mengupas di malam hari ini tentang tabarruj wa ad-dayyus. Tabarruj dan ad-dayyus. Apa itu tabarruj? Apa itu dayyus? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu buyutikunna, kamu di sini pakainya dhamir kunna, bukan buyutikum tapi buyutikunna. Kalau buyutikum itu berarti maknanya berarti mudzakar, mudzakar itu untuk laki-laki, tapi kalau buyutikunna itu maknanya untuk muannas, muannas itu berarti untuk perempuan. Waqarna, dan hendaklah fi buyutikunna, kamu tetap di rumahmu. Ini perintahnya berarti Allah memerintahkan kepada laki-laki apa kepada perempuan? Kepada perempuan. Ya, kamu tetap berada di rumahmu, wala tabarrujna, dan janganlah kamu berhias tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, berhias, bersikap dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang ula, yang pertama atau yang dahulu. Ya. Kemudian Allah melanjutkan wa aqimnas sholata, dan dirikanlah sholat, wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ya. Apa tujuannya? Innama, sesungguhnya Allah yuridullahu, Allah menghendaki liyudhiba ankumur rijsa, Allah bermaksud, berkehendak untuk menghilangkan liyudhiba ankum ar-rijsa, dosa. Ya. Ahlul baiti, ahlul bait, wa yutahhirukum
tathira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini ayat ini adalah perintah Allah kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia berarti Allah memerintahkan juga kepada istri-istri kaum muslimin, ya, kaum muslimin semuanya. Kita bahas pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna dari at-tabarruj, ya, secara lughah, secara bahasa adalah at-takasyafu wadh-dhuhuru lil uyun wa minhu burujun musyayyadah wa burujus samai wal aswari ailaha ilatunaha yasturuha. At-tabarruj, kata beliau, adalah at-takashufu, yaitu menyingkap, ya, yakshifu, kemarin menyingkap, ya, yakshifu wadh-dhuhur, dan menampakkan, ya, dhuharal fasadu, dhuhara, tampak, ya, adzuhur, ya, menampakkan, lil uyuni, ya, terlihat pandangan mata. Al uyun dari ain, ainun mata, al uyun banyak mata, ya. Jadi tabarruj maknanya menyingkap dan menampakkan diri hingga terlihat pandangan mata, bisa dilihat oleh orang lain, itu namanya at-tabarruj. Wa minhu, salah satu contohnya adalah burujun musyayyadah. Buruj al-musyayyadah berarti adalah benteng tinggi yang kokoh, ya. Burujus sama wal aswar, atau kata lain bintang langit, artinya tidak terhalang apapun di bawahnya yang menutupinya, ya. La haila dunaha yasturuha, ya, tidak ada penghalang apapun di bawahnya yang menutupinya. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 12 halaman 309 di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ini yang disebut dengan at-tabarruj, berarti menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat oleh pandangan mata, ya. Ini at-tabarruj menurut Imam Al-Qurtubi. Ibnu Jauziyah di dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama. Yang pertama dari Abu Ubaidah, at-tabarruj adalah ayyub rizna mahasinihinna, yaitu seorang wanita yang menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram, ya, menampakkan kecantikan di depan lelaki yang bukan mahram, itu namanya at-tabarruj. Kemudian ulama yang lain mengatakan adalah idharuz zinah, menampakkan bagian zinah, perhiasan, ya, atau bagian sesuatu bagian yang indah dari aurat, ya. Wa ma yustadda'a bihi syahwatur rajul, yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahramnya, dan segala yang mengundang syahwat itu namanya at-tabarruj, ya. Jadi menampakkan bagian auratnya dan membuat laki-laki tertarik, Pak, ya, tertarik. Jadi bapak-bapak keluar dari masjid, itu bisa dilihat contoh-contohnya, ya. Kalau membuat jenengan tertarik, Pak, itu bagiannya. Dan ini naluri, ya, naluri itu, ya, apa namanya naluri itu, ya, al-gharisah, ya, al-gharisah, naluri. Itu naluri. Jadi begitu. Tabarruj itu adalah ketika ada seorang wanita menampakkan auratnya, yang sehingga dari aurat tadi, ya, itu ditampakkan, bisa dilihat idhar, ya, perhiasannya tadi, ya, atau auratnya tadi, dan bisa dilihat oleh
orang banyak. Artinya dia menampakkan auratnya itu bukan di dalam rumah atau ketika di kamar dengan suaminya, tetapi di tempat umum, ya, di tempat umum, sehingga banyak orang yang mampu untuk melihat, ya, banyak orang yang kemudian melihatnya. Ini tabarruj, ya. Dari keterangan di atas, maka segala upaya, ya, segala sesuatu, segala upaya wanita yang menampakkan kecantikan di depan lelaki lain yang bukan mahram itu termasuk bagian dari tabarruj yang dilarang. Ya, tabarruj yang dilarang. Batasan aurat wanita supaya bapak dan ibu-ibu mengetahui. Bapak dan ibu lebih berat mengetahui siapa pak? Bapak atau ibu? Yang lebih berat untuk mengetahui ilmu ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Hah? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Iya. Oh Pak, kenapa Bapak? Kenapa Bapak? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saat ibu nanti terkena api neraka, sebelum ibu terkena api neraka Pak, sebelum ibu ditanya tentang sesuatu hal, baik itu makanan, baik itu baju yang dia beli, baik itu apapun, sebelum Allah menanyakan kepada ibu-ibu, itu Allah akan bertanya kepada suami terlebih dahulu, kaum laki-laki dulu, bapak-bapak dulu, gitu Pak. Jadi sebelum itu semua, yang akan ditanyakan dahulu adalah bapak-bapaknya dahulu. Jadi tanggung jawab bapak-bapak berat apa ringan? Berat. Jadi ibu ini berat apa ringan Pak? Berat badannya, ya, berat badannya. Ya itu Pak, masalahnya begitu Pak. Makanya ini sebenarnya urusan yang mungkin sudah sangat lumrah di masyarakat kita, tetapi karena saking lumrahnya tadi Pak, itu menjadi biasa, seolah bukan suatu perbuatan kemaksiatan. Ini nanti kita belajar bersama, ya, bagaimana nanti kita bisa. Sekarang kita akan sedikit mengupas tentang batasan aurat wanita dahulu, ya. Al-mar'atu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, At-Tirmidzi, mohon maaf. Al-mar'atu auratun. Nabi mengatakan al-auratu al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu aurat. Fa idza kharajatis tashrafaha syaitan. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya, maka setan senantiasa mengintainya. Ya, setan senantiasa mengintainya. Untuk apa kok diintai, Pak? Ya, kalaulah perempuan itu keluar rumah, Pak, itu ada yang menghiasi. Ya, ada yang menghiasi. Siapa yang menghiasi? Setan. Ya, sehingga apa? Sehingga tampak lelaki ketika melihat wanita tadi, padahal dia juga punya istri di rumahnya yang sama, mungkin istrinya lebih cantik, tapi karena dia melihat wanita yang orang lain yang keluar rumah dan dia tidak menutup aurat secara benar, maka setan menghiasinya. Sehingga laki-laki ketika melihat dia itu kelihatan menggoda, ya, terasa menggoda. Padahal harusnya yang lebih menggoda adalah yang berada di rumahnya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib, ya, ketika dia melihat seorang wanita, dikatakan oleh Nabi, palingkan wajahmu, ya, namanya ghadul basar. Ghadul basar itu menahan pandangan, ya. Yang satu rezeki, yang keduanya dosa, ya, satu rezeki, keduanya dosa. Berarti kalau satu yang lama satu tapi lama gitu, Pak, ya, dosa, ya, tidak sengaja begitu. Makanya ini perlu ditutup, ya.
Ya, saya jelaskan sedikit tentang tipe wanita yang dilaknat sebelum kita masuk ke tabarruj ya. Tipe wanita yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ini saya sebutkan dan saya bawakan hadisnya. Saya bawakan hadisnya ya. Yang pertama adalah menyambung rambut atau al-washo, menyambung rambut. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, menyambung rambut. Nabi mengatakan Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya. Hati-hati para ibu-ibu, ya, hati-hati para bapak-bapak kaitan dengan rambut ini. Biasanya rambut ini lumrah untuk disambung ketika apa Pak? Ketika saat ada hajatan, ya, ada hajatan, biar kelihatan lebih cantik begitu rambutnya disambung sama duk tahu Pak? Duk itu apa ya? Apa Pak duk? Enggak, ini rambut dulu Pak. Ya, rambut dulu. Rambut ya Pak ya. Nih ibu-ibu sekalian ya, nyambung rambut. Yang kedua adalah menato tubuh atau al-wasim, dan mencukur alis atau an-namas, dan mengikir gigi atau taflij ya. Menato, mencukur alis, mengikir gigi ya. Menato, mencukur alis dan mengikir gigi. Menato Pak, sekarang banyak wanita yang ditato ya, kakinya, tangannya itu kan, bagian-bagian tertentu di tubuhnya itu ditato. Mencukur alis ini sangat lumrah sekali Pak ya, banyak di sekitar kita, termasuk mencukur alis Pak, kecuali kalau alisnya itu memang ada yang satu panjangnya 1 meter Pak, dicukur nggak apa-apa, karena ini keluar dari kodratnya ya kan. Ada 3 misalkan tenggalnya menutupi mata, dipotong boleh enggak? Boleh ya. Jadi ini sudah diciptakan oleh Allah, kemudian dia hapus ciptaannya Allah, dia buat sendiri gitu loh Pak ya, dia buat sendiri. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang mencukur alis dan yang minta dicukur, serta wanita yang meregangkan atau mengkikir giginya, itu dikikir supaya agak renggang ya, biar kelihatan bagus, itu untuk kecantikan ya, bukan karena sakit dan lain sebagainya, yang merubah ciptaan Allah. Ini ada riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, mengenakan wewangian, bukan untuk suaminya, maksudnya ketika keluar rumah. Biasanya wanita itu kalau di rumah malah nggak pakai wewangian, ketika mau keluar rumah pakai parfumnya sebotol ini loh Pak, buat mandi, itu mandi parfum, sehingga ketika bapak-bapak mau ke masjid atau ke musola, ada wanita di depannya naik sepeda motor, wanginya tercium Pak ya, wanginya tercium. Maka wangian ini bagus apa enggak sebenarnya? Bagus Pak, tapi kalau dipakai ketika di rumah. Ibu-ibu ketika mau pakai parfum boleh apa tidak? Boleh. Kapan? Saat di rumah bersama suaminya. Kadang kebalik ibu-ibu itu Pak, ketika mau kondangan parfum sebotol dihabiskan, ketika di rumah bau keringat, bau apapun itu tidak dipikirkan gitu loh Pak ya, kebalik ya ibu-ibu ya. Maka saat mengenakan wewangian ya, dan dia keluar rumah Pak pada waktu itu, dalilnya apa? Kata Rasulullah, setiap wanita yang menggunakan wewangian kemudian ia keluar dan melewati sekelompok manusia agar mereka dapat mencium bau harumnya, maka ia adalah seorang pezina, dan setiap mata itu adalah zina. Riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai ya. Bagaimana Ustaz supaya tidak bau perengus gitu, misalkan pakai ya, ada caranya lah kalau wanita lebih tahu Pak ya, kalau wanita lebih tahu. Kalau biasanya kan bukan berarti ketika wanita itu nggak boleh pakai parfum ketika keluar rumah, juga bukan berarti dia harus bau perengus, enggak Pak ya. Bisa dengan parfum yang kemudian tidak menyengat
ya bukan parfum, ya parfum juga, tapi khusus, ya khusus yang itu bikin baju itu tidak apek, ya bikin baju tidak apek, tapi juga tidak wangi banget, ya wangi-wangi yang menggoda, karena laki-laki itu paling sensitif dengan wewangian, ya kalau sudah bau wangi begitu pinginnya pulang aja gitu loh Pak, ya. Jadi ini pakai wewangian Bapak Ibu. Jadi wanita boleh pakai wewangian, boleh kapan? Saat di rumah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah berhias menyerupai kaum lelaki, ya. Nabi bersabda, Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai diri seperti wanita dan melaknat wanita yang menyerupai seperti lelaki. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Masih ada beberapa yang lain yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita jaga Pak, karena ini tanggung jawab kita, terutama bapak-bapak semuanya, berdasarkan ayat Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ini batasan aurat wanita. Ya. Sekarang kita ingin bahas tentang ad-dayyus. Ya. Kalau at-tabarruj tadi untuk wanita, kalau ad-dayyus ini untuk lelaki, Pak. Apa itu ad-dayyus? Imam Ibnu Manzur mengatakan dayyus adalah orang yang tidak cemburu kepada keluarganya, seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan kepada anak ataupun istrinya. Itu namanya ad-dayyus. Ya. Ini ada di dalam Lisanul Arab, dan di sini disebutkan, Nabi menyebutkan salah satun, ada 3 qad haramallahu alaihim, yang sungguh Allah haramkan di atas mereka al-jannah, surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, orang yang minum khamr atau minuman khamr ini jadi hidangannya setiap waktu. Wal aku, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, al-aqu wad-dayyus, dan orang yang tidak memiliki rasa cemburu, dan alladzi yukiru fi ahlihi al-khabsa, ya, menyetujui atau meridhoi atau membiarkan perkara keji pada keluarganya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Berarti salah satun qad haramallahu alaihim, diharamkan surga, ya, kepada tipe laki-laki yang memiliki tiga tipe ini. Yang pertama adalah candu khamr, yang kedua adalah durhaka, yang ketiga adalah ad-dayyus, ya, dayyus. Jadi tidak memiliki rasa cemburu, Pak. Contohnya apa? Contoh misalkan, pertama, contohnya adalah membiarkan anak perempuan atau anggota keluarganya yang masih ditanggung jawabnya dia, ya, keluarga perempuan, berhubungan misalkan dengan telepon atau WhatsApp dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan WhatsApp teleponnya ini bukan karena suatu hal yang dibutuhkan, Pak, tapi di situ dia bicara tentang apa, ya, misalkan tentang ini kalau tingkatan-tingkatan pacaran itu sesuai dengan circle-nya masing-masing, Pak. Kalau orang-orang di luar begitu, itu kadang panggil sayang-sayangan, itu kan. Itu orang-orang di luar biasa gitu, Pak. Kalau orang pondokan, kalau pacarannya panggil abi dan umi, itu, Pak. Ya, kalau orang-orang yang sudah kenal sedikit agama gitu, dia tanya-tanya udah sholat belum begitu, itu model begitu, Pak. Jadi udah sholat belum itu seolah-olah pertanyaan itu bagus, itu udah sholat belum gitu kan. Laki-laki tanya kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, tapi di situ ada maksud tertentu gitu kan. Padahal inna sholata tanha anil fasya wal munkar, seharusnya kalau oh ya saya tak sholat dulu, habis sholat dia nggak ngelanjutin, Pak. Kenapa? Karena sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hati-hati betul, Pak. Jadi ketika seorang ayah, seorang bapak membiarkan anak perempuannya, yang anak perempuannya tadi itu pegang HP dan dia WhatsAppan, voice note, atau kemudian dia bincang-bincang yang di situ tidak ada kebutuhan secara
secara rasional, ya, secara akal tidak ada butuh dia ngomong begitu-begitu, tapi kok kita biarkan saja Pak. Ini nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan anak perempuan kita, tapi bapaknya Pak, ayahnya dulu yang ditanyakan. Itu Pak. Makanya kewajiban seorang bapak itu betul-betul ku anfusakum wa ahlikum nara, itu berat Pak. Ya berat. Ya maka dijaga betul itu. Ya. Ini yang pertama. Ya contoh yang pertama. Yang kedua adalah contohnya adalah membiarkan atau merelakan anggota keluarga perempuan berkholwat. Kholwat itu berdua-duaan. Berdua-duaan bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bukan, tapi laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan, ya. Laki-laki yang bukan mahram. Contoh misalkan boncengan Pak. Boncengan itu kelihatannya ringan Pak, ya kelihatannya ringan. Mungkin bapak-bapak di kantor gitu lihat ibu itu kok belum ada yang jemput, suaminya belum jemput, oh suaminya lagi sibuk mungkin kan. Kemudian karena kita orangnya baik, nggak tegaan begitu Pak, akhirnya Bu ikut aku aja yuk tak antar begitu Pak. Laki-laki dan perempuan bukan mahram boncengan bersama, nempel nggak kira-kira Pak? Nempel Pak, ya nempel, dan dia cuma berdua. Ya kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiga siapa? Yang ketiga setan Pak. Jadi di antara mereka berdua ada setan yang membisik-bisikkan. Ayo lanjut, apa obrolan apa? Itu pertamanya kan begitu. Ini awal rusaknya rumah tangga Pak. Ya, awal rusaknya rumah tangga. Sebuah rumah tangga itu awalnya dari situ. Kebaikan, ya seolah-olah baik. Nganter perempuan yang bukan mahram itu seolah-olah baik gitu loh Pak. Ya seolah baik. Salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu seolah-olah baik gitu loh Pak. Padahal ketika salaman begini ternyata ada setruman Pak di situ Pak. Nyetrum. Kalau laki-lakinya normal, perempuannya normal. Ya kalau laki-laki lihat perempuan yang bukan mahramnya, kok dia tidak punya daya tarik, maksudnya ketika salaman biasa, ketika apa ketemu biasa begitu Pak, maka dia sama istrinya akan lebih biasa, tidak ada rasa getaran apa-apa. Kenapa Pak kok begitu? Nanti jenengan lihat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, surat Ali Imran. Imam Al-Qurtubi itu pernah menyebutkan mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu, ya mangkana atqa fasyahwatuhu asyaddu. Jadi siapa di antara kalian, siapa di antara kita yang dia itu paling bertakwa, ya paling bertakwa itu artinya dia kalau lihat perempuan jaga pandangan, kalau lihat sesuatu nggak pernah boncengin perempuan, nggak pernah lihat perempuan yang selain istrinya begitu Pak, itu syahwatnya kata Imam Al-Qurtubi itu akan semakin besar. Syahwatnya akan semakin besar. Kenapa? Karena ketika dia punya kesempatan untuk melihat wanita yang bukan mahramnya, dia cegah itu Pak. Dia cegah. Ya, dia ghadul basar. Ya. Seharusnya dia bisa pegang, tapi dia tinggalkan itu. Kakinya yang bisa melangkah ternyata juga dia tinggalkan untuk ke yang sesuatu yang haram tadi Pak. Ini nanti syahwatnya akan semakin besar. Ya, syahwatnya akan terkumpul jadi satu. Tapi kalau kemudian kok dia liarkan pandangannya, tangannya buat pegang, kakinya melangkahkan untuk perempuan, boncengan bareng, kemudian matanya juga jadi liar Pak, ini nanti sama istri nggak nafsu Pak. Sama istrinya sendiri nggak nafsu. Kalau sampai lihat wanita lain yang bukan istrinya dia nggak nafsu Pak, berarti sama istri sendiri lebih nggak nafsu lagi. Kenapa? Karena sudah parah. Ya, sudah sangat parah. Matanya diliarkan, tangannya sudah biasa pegang wanita yang bukan mahram, udah sama istrinya nggak ada mafi syuur, kalau bahasa anak-anak pondok itu pesantren, nggak ada rasa. Sudah nggak ada rasa lagi. Maka ini penting bapak-bapak sekalian untuk kita jaga. Ya, jadi begitu. Dan ini kita banyak Pak ya yang kejadian seperti itu. Jadi ini awal mula kenapa terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya itu karena tidak ada batasan lagi Pak. Tidak ada batasan lagi. Yang ketiga adalah membiarkan anggota keluarga perempuan
mengendarai mobil sendirian bersama laki-laki yang bukan mahram. Contohnya misalkan supir. Jangan dikira cuma supir, Pak, ya. Oh, itu kan cuma supir. Tapi supir tadi laki-laki, Pak. Sedangkan yang disupiri adalah perempuan. Ya, walaupun batasannya mungkin enggak ini, Pak. Tapi kan di ruangan itu cuma berdua, Pak. Di ruangan itu cuma berdua, nggak ada yang lain. Kalau cuma berdua laki-laki dan perempuan, yang ketiganya siapa? Yang ketiganya setan. Ya, dari situ awal rusaknya rumah tangga itu. Ini kalau nggak kita jaga, nggak kita mulai, itu bahaya. Ya, selanjutnya bahaya. Jadi begitu, Pak, ya. Yang pertama kali ditanya nanti adalah ayah, suami, ya, laki-laki, bukan ibu-ibu. Contoh lain misalkan merelakan anggota keluarga keluar rumah tanpa mengenakan jilbab secara syar'i sehingga bisa dipandang dengan leluasa oleh orang-orang, ditambah menggunakan pakaian yang ketat yang orang laki-laki lihat itu terangsang, ya, terangsang. Ustaz, bagaimana kalau olahraga, Ustaz? Misalkan olahraga, Pak, boleh enggak seorang wanita dengan alasan olahraga kemudian dia pakai pakaian yang super ketat dan kemudian berjalan di jalan umum, ya, apakah ketika renang juga sama, wanita itu harus membuka seluruhnya, atau dia pakai baju renang tapi pakai pakaian yang ketat kemudian bisa renang, apakah boleh apa enggak? Maka sesungguhnya begini, Pak, ketika kita mau olahraga atau apapun itu kita bisa kasih space di halaman rumah kita untuk khusus olahraga istri dan anak perempuan kita. Ya, olahraga kan nggak harus ke alun-alun, Pak. Olahraga kan tidak harus ke gor, ya. Ketika mau renang, Pak, idealnya memang renang itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jangan satu kolam bareng-bareng, Pak. Ya, jadi laki-laki sendiri satu kolam, laki-laki sendiri satu kolam, perempuan sendiri satu kolam. Gitu. Ini untuk apa? Untuk supaya menjaga hati kita tetap hidup. Ya, hati kita tetap hidup. Ya, jadi begitu. Kenapa? Kadang ada ya, laki-laki sama istri sendiri aja sudah tidak nafsu, Pak, mohon maaf ya. Berarti ini sudah sangat parah, ya, meliarkan pandangannya maupun tangannya ataupun siapapun itu yang kemudian kok meliarkan, Pak, maka dampaknya ke keluarga, ya, dampaknya ke keluarga. Maka ini yang harus kita jaga, ad-dayus. Dan Allah ancam, Pak, orang yang seorang suami, seorang bapak yang membiarkan seperti ini itu diancam salasatun qad harramallahu alaihimul jannata, diharamkan jannah masuk, ya, diharamkan oleh mereka surga. Jadi model laki-laki yang begini tidak punya rasa cemburu kepada istri atau kepada anak perempuannya, dia biarkan keluar rumah tidak pakai jilbab, dia biarkan keluar rumah pakai jilbab tapi tidak pakai tutup aurat, misalkan pakai celana pendek atau pakai daster gitu kan, atau membiarkan istrinya ketika ada entek cuma pakai daster saja, Pak, sama baju tidur baby doll. Ya, maka ini suami dulu yang akan dimintai pertanggungjawaban, ya, suami dulu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi penting, Bapak Ibu hadirin, untuk kemudian kita ketahui dan kita kita cegah, ya, sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan di surat At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, kita diperintahkan untuk menjaga yang Allah perintahkan itu qu anfusakum, ya, yang Allah perintahkan itu adalah kepada kum, baru wa ahlikum, berarti Allah perintahkan untuk menjaga dulu diri kita dulu, Pak. Ya, diri kita dulu. Kalau diri kita itu sudah berusaha menjaga dengan semaksimal mungkin, baru wa ahlikum akan sukses. Prinsipnya begitu. Kalau diri kita nggak bisa jaga dulu, Pak, nggak mungkin istri anak kita akan taat kepada kita. Ya, nggak mungkin.
ya maka akan terjaga itu tidak mungkin anak dan istri kita. Maka Allah konteksnya mengatakan ku anfusakum dulu, kita harus selamat dulu, bapak-bapak ini harus selamat dulu ya, baru kita selamatkan keluarga kita. Wa ahlikum nar, pelan-pelan Pak, tidak harus diubah langsung ya. Dengar ceramah begini besok pulang rumah langsung ya diubah semua, pelan-pelan, karena perempuan itu sifatnya tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa berontak dia Pak ya, kalau terlalu dialusi Pak manja dia Pak ya. Jadi dua-duanya ini enggak, kita tengah-tengah ya, langsung dipaksa juga enggak bagus ya. Tadi dengar Ustadz ngomong begini, saya wajib misalkan begitu ya, dengan cara militer, hitungan ke 10 kali harus sudah pakai jilbab rapi, 1, 2 misalkan begitu, enggak jadi ya. Pelan-pelan harus disadarkan dulu. Cara nyadarkannya gimana Pak? Cara nyadarkannya adalah hati ke hati ya, bukan sekedar ucapan, hati ke hati. Dari mana hati ke hati ini bisa sampai Pak? Ketika suami itu sudah mulai mengubah ya, mengubah sholat dari sholat jamaahnya, sholat qiyamul lailnya begitu Pak, itu nanti akan hati ke hati. Istri akan melihat, oh bojoku kok saya kira rajin qiyamul lail misalkan begitu, bojoku kok sekarang rajin sholat duha, bojoku kok sekarang rajin puasa sunnah ya, Senin Kamis misalkan, dan 3 hari di setiap bulannya begitu Pak. Maka ini bisa dialog hati ke hati ya, dialog hati ke hati suami dengan istri ya. Kita bangun rumah tangga ini seperti apa, ini makna daripada sakinah wa madah wa mawadah wa rahmah itu akan ditemukan saat ini bisa berjalan bersama-sama antara suami dan istri ya. Jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sangat sepuh sekali, mungkin secara biologis mereka sudah tidak butuh lagi Pak, karena usia 70, 80 dan sebagainya. Tapi di saat malam hari mereka tidurnya bersama satu kamar, dan kalau siapa di antara keduanya yang membangunkan, yang bangun dahulu, bangunkan suaminya. Kalau istri yang bangun dulu, bangunkan suaminya. Kalau suami yang bangunkan istrinya. Ini dilakukan terus Pak ya, setiap malamnya begitu, bangun bu bangun gitu. Kalau suaminya tidur, ibunya bangun dulu. Ini makna warohmah ya, makna daripada rohmah ya. Jadi sampai tua, di usia tua dia terjaga. Jadi ketika dia menjaga hubungannya kepada Allah tadi Pak, maka Allah juga akan menjaga hubungan dia dengan pasangannya ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tua ya, sampai tua. Jadi begitu Pak. Saya kemarin beberapa waktu lalu perjalanan itu ada bapak-bapak yang sedang baca Quran bil ghaib ya, tanpa melihat Al-Quran Pak, sudah sepuh sekali, 8 berapa itu usianya, disimak oleh istrinya yang sama-sama udah sepuh Pak, disimak pakai Al-Quran itu indah sekali Pak. Di usia yang 80 sekian, saya lupa usianya berapa, mau itu disimak oleh istrinya dengan hafalannya. Saya kira itu dulu bapak-bapak sekalian ya. Ini beberapa contoh ya dari At-Tabarruj dan Ad-Dayyus. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang sudah terbiasa, mudah-mudahan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.